Halo anak-anak kelas 8, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Harus tetap semangat ya, walaupun kemarin baru selesai UTS. Saya lihat ada beberapa kalian tuh yang masih belum paham tentang organisasi-organisasi militer atau semi militer yang dibuat oleh Jepang. Ini soal sesuai dengan materi sesuai dengan soal PTS kemarin, gitu ya. Jadi biar yang belum paham, saya kasih paham sekalian di sini ya, biar kamu lebih paham dan nantinya akan tetap ingat di pelajaran SMA nanti akan juga dibahas mengenai pelajaran materi militer Jepang. Ketika Jepang datang ke sini, dia membutuhkan sekali dukungan dari daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Gitu ya. Karena kondisi Jepang itu sedang perang Pasifik atau kita sebut juga sebagai Perang Dunia II, seperti itu. Dan menguasai daerah-daerah yang kaya sumber daya alam untuk digunakan yang berhubungan dengan ekonomi perang, karena dia sedang perang. Jadi kebijakan-kebijakannya, baik dibilang ekonomi, politik, sosial, itu pasti berhubungan dengan perang. Militer atau perang ya. Yang pertama kita lihat di situ, itu adalah pohon jarak atau tanaman jarak. Terlalu paham apa itu tanaman jarak, tapi kalau di kampung-kampung ini pasti ada gitu ya. Jadi ternyata pohon jarak itu atau tanaman jarak itu sangat berguna. Kita lihat di sini ya, kebijakan militer Jepang. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Tapi pemerintahan militer gitu ya, ada 3 bagian pemerintahan militer. Selain itu, Jepang juga melakukan propaganda. Propaganda itu ya cara Jepang untuk mengambil alih atau mengambil hati maksudnya ya, pengaruh orang-orang Indonesia ya. Ada sebutan 3A ya. A itu berarti ya Asia semuanya ya. 3A itu berarti Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Ada 3A ya, kamu selalu ingat itu ya dek. Terus untuk menarik simpati rakyat Indonesia, jadi itu adalah tujuan Jepang menerapkan apa yang disebut 3A ini. Kemudian kan beberapa kemudahan bagi bangsa Indonesia, tetapi itu sebenarnya untuk kepentingan hanya janji manis aja. Sebagai penjajah, Jepang justru sangat kejam terhadap bangsa Indonesia. Program yang paling mendesak bagi Jepang adalah mengerahkan seluruh sumber daya yang ada di Indonesia untuk tujuan perang. Beberapa kebijakannya adalah yang pertama adalah membentuk organisasi sosial, diantaranya 3A tadi ya, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia. 3A ini ya. Terus ada Putra itu berarti Pusat Tenaga Rakyat, gitu ya. Ada 4 serangkai yang memimpin Putra, gitu. Itu semua ditunjuk oleh Jepang. Terus ada Jawa Hokai, ini adalah kumpulan atau himpunan kebaktian Jawa gitu ya. Kebaktian ini bisa berasal dari berbagai organisasi atau lembaga atau profesi yang dikatakan kooperatif terhadap Jepang. Masyumi ini adalah Partai Muslimin Indonesia, sebelumnya itu bernama MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia, karena berhubungan dengan Islam sehingga Jepang itu tidak menghapus organisasi tersebut. Jadi semua organisasi Jepang di era saat itu ya, ada Budi Utomo di organisasi Indonesia di era Jepang ya, kayak Budi Utomo, Serikat Islam, terus Indonesia Vereniging ya, PNI, itu semuanya dihapusin oleh Jepang dan tidak boleh berdiri. Tapi hanya satu yang diperbolehkan, yaitu Masyumi. Nah dulunya sebelum nama Masyumi itu namanya MIAI, seperti itu ya. Pembentukan organisasi semi militer namanya adalah Seinen dan Fujinkai, Kaibo dan Heiho dan PETA dan Heiho untuk khusus untuk organisasi militer. Tidak semi. Kalau semi itu ada Fujinkai, Seinen dan Kaibo dan sama Shushintai gitu ya. Ini semua kemarin keluar di PTS ya, kalau kamu ingat ya. Seinen dan itu berarti Barisan Pemuda,
gitu, yang terdiri dari 14 sampai 20 tahun gitu ya, angkatan-angkatan muda gunanya untuk menjadi tentara cadangan gitu ya. Ujinkai ini adalah organisasi gerakan wanita, organisasi wanita yang dilatih militer wanita itu agar siap dalam kondisi perang gitu ya. Wanita-wanita saat itu dilatih juga untuk obat-obatan ketika keadaan perang itu. Wanita-wanita juga harus tahu tentang P3K, obat-obatan, terus juga memasak seperti itu. Kaiboden ini adalah organisasi semi militer yang tugasnya adalah membantu polisi Jepang gitu ya, barisan pembantu polisi. Kalau Heiho dan Peta, mereka ini adalah organisasi militer gitu ya, bukan lagi semi, ini adalah full militer. Kalau Heiho itu adalah untuk kepentingan Jepang, jadi organisasi militer untuk kepentingan Jepang, bisa juga dikatakan tentara cadangan gitu ya. Sedangkan Peta adalah untuk kepentingan orang Indonesia, seperti itu ya, dilatih militer untuk Indonesia sendiri. Banyak mantan anggota Peta yang kemudian menjadi tokoh-tokoh penting di awal kemerdekaan, jenderal-jenderal gitu masuk TNI. Yang ketiga adalah pengarahan Romusa. Kamu pasti tahu, Romusa itu adalah kerja paksa. Tujuannya adalah untuk membangun kubu pertahanan. Terus kemudian membangun rel kereta api. Jembatan pun ya, untuk membantu dan melancarkan aktivitas perang Jepang. Jadi biar mobilisasinya gampang atau perpindahannya tuh gampang. Jadi dibuatlah pembangunan seperti itu tadi. Kemudian ada eksploitasi kekayaan alam pastinya ya, untuk mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak yang di atas tadi ya, ada gambar. Nah, ini kan tanaman jarak nih, ya kan? Ternyata ya, jarak itu digunakan untuk minyak pelumas. Gitu, dan rakyat wajib menyerahkan bahan pangan secara besar-besaran kepada Jepang dan sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi, pelumas untuk senjata gitu, senjata Jepang perlu ada pelumasnya menggunakan minyak dari tanaman jarak, seperti itu ya. Nah, sekarang karena tadi udah ada materinya, coba kalian lihat di sini supaya kamu lebih paham tentang beberapa bentuk kebijakan Jepang militernya ya ketika menguasai Indonesia. Silakan Ananda atau kalian ya kerjakan aktivitas berikut. Lengkapi tabel nama-nama organisasi atau kebijakan militer Jepang dengan mengartikan atau menjelaskan istilah. Kalau 3A tadi kan ada di depan. Ini adalah bentukan Jepang dipimpin oleh Shamsuddin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan Jepang. Tadi kan artinya seperti itu ya. Bahkan kalau lebih tepatnya itu ada Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia. Terus kemudian putra tadi artinya apa? Putra itu tadi apa sih? Gitu kan ada tadi saya sebutkan ya. Atau kalau kamu nggak ngerti, coba cari di internet, nggak apa-apa ya. Yang penting nanti dibuat jawabannya seperti itu ya. Apakah harus perlu kolom? Tidak usah. Kalau mau pakai kolom ya nggak apa-apa, tapi nggak pakai kolom juga nggak masalah gitu ya. Di kolom-kolomin kayak gini garis-garisin nggak perlu juga, nggak apa-apa. Terus kemudian ini kebalikannya ya, nama organisasinya belum ditentukan di sini, tapi udah ada penjelasannya ya. Di sini gerakan di bawah pengawasan Jepang, tujuannya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Jadi ini namanya adalah tentara cadangan Jepang ya, tapi sifatnya militer gitu. Tadi ada ya di atas ya. Terus pengertian dari Senendan itu adalah apa gitu ya. Organisasi ini adalah ini syaratnya masuknya ini adalah ini gitu. Boleh lihat di Google. Kemudian himpunan kaum wanita di atas 15 tahun. Nah, tadi kan ada tuh ya organisasi semi militer yang terdiri dari kaum wanita. Itu apa? Yang dimana wanita itu harus dilatih militer gitu kan oleh Jepang saat itu agar siap siaga ketika dalam kondisi perang, seperti itu. Bisa dilatih militer untuk
obat-obatan gitu ya, mengetahui tentang obat-obatan, cara mengobati luka prajurit gitu. Terus tetap tetap ada konsumsi di situ gitu, tidak mandek walaupun dalam kondisi perang. Kaibodan ya di sini belum ada artinya, silahkan artikan sendiri ya ada anak-anak. Kaibodan adalah organisasi ini, syarat masuk Kaibodan adalah ini gitu ya. Terus nomor 7 itu ada penjelasannya. Organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Gitu yang dibuat pada Oktober 43 dan cari di internet ada ya. Arti dari peta seperti itu ya. Peta ini pembela tanah air, peta tokohnya ini, peta pernah melakukan pemberontakan ini. Boleh kalau kamu mau nulis lebih panjang ya. Terus selanjutnya salahkan pekerjaan ini atau tugas ini kepada saya gitu untuk diperiksa dan peroleh ya seperti itu. Ini nggak usah, ini nggak perlu, jadi yang dikerjakan adalah ini ya. Silakan kalian screenshot ya, atau tadi kan pelan-pelan tadi ya, jadi di screenshot terus soalnya apa tinggal dijawab, ataupun kalau nggak di screenshot kamu pas ngerjain sambil ditulis ya. Jadi ini nomor 1, 2, 3, 4 silakan di screenshot. Oke. Ini nomor tadi 4 ya, ini nomor 5, 6. Oke, kemudian yang terakhir ada 7 dan 8. Oke ya, jika sudah nanti dikumpulkan tugasnya ya anak-anak, ini biar kamu tuh tahu bahwa organisasi-organisasi di era Jepang pun berbeda, sangat jauh berbeda di era Belanda ataupun sekarang, tapi ternyata ada manfaatnya. Manfaatnya adalah kita jadi tahu strategi perang, kita jadi tahu cara menggunakan senjata seperti itu. Itu poin positifnya ketika kita dijajah oleh Jepang gitu ya. Karena hampir seluruh lapisan masyarakat pernah gitu ya mengenyam, apalagi yang muda-muda pernah mengenyam pendidikan militer. Oke, jika ada pertanyaan nanti tinggal ditanyakan di grup ya. Terima kasih semuanya anak kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.